sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu guru, apa kabarnya? Alhamdulillah kalau anak-anak ibu pada sehat semua. Buat mama-mama, doakan ya semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu mau tanya nih, hari ini kita ada acara apa? Iya, ada acara sorti. Kita harus berani semua ya sayang ya. Oh iya, benar sekali acara sorti. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan drama. Ayo, siapa yang tahu judul drama kita pada hari ini? Iya, Pak Ani yang sombong. Nah, di dalam kegiatan drama ini judulnya. Nah, dalam kegiatan drama ini nantinya akan ada yang berperan sebagai Pak Petani, beruang, kelinci, dan masih banyak lagi yang lain. Sekarang, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Kita ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Esok lusa kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, terimalah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkan doaku. Amin. Jika baca doa, berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah, sudah baca kita doa bersama. Anak-anak ibu semua, kamar di atas menggapai bintang. Pada suatu hari, di desa yang terletak tak jauh dari bukit, tinggallah seorang Pak Tani dengan tanah kebunnya yang sangat subur. Sehingga jika ia ingin menanam tanaman wortel atau tanaman lainnya, tumbuh dengan sangat cepat. Pak Petani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik. Mulai dari pagi hingga petang, sehingga membuat tanaman-tanaman petani tampak baik dan menyenangkan untuk dimakan. Di suatu siang yang sangat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak Petani yang amat subur. Oleh kawan kelinci yang sedang mencari makan, kawan kelinci pun menghampiri Pak Petani yang sedang memberikan rumput di sekitar tanamannya. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak Petani, aku lihat tanaman wortelnya amat segar. Bolehkah aku meminta sedikit untuk aku dan teman-temanku yang sedang
berharap Pak Petani memberi sedikit wortelnya, dan Pak Petani menjawab dengan wajah putus. Enak saja, aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang aku selalu menyiram dan merawatnya. Lalu tiba-tiba kamu datang untuk memanennya tanpa ada membantu aku untuk merawat taman wortel ini. Kelinci menjawab, aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari wortel, tetapi tidak ada yang tumbuh. Dan saat di sana kami melihat dari kejauhan tanaman wortelmu yang sangat subur dan segar. Pak Petani pun menjawab, lantas aku harus peduli denganmu, membeli sebagai wortelmu untukmu dan teman-temanmu? Oh tidak, aku tidak akan memberikannya. Kelinci pun menjawab, kenapa kamu sangat kikir Pak Petani? Semua tanamanmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin darinya, mana mungkin tanaman wortelmu ini bisa tumbuh dengan sangat subur? Pak Petani kembali menjawab, siapa bilang? Semua tanaman aku ini aku yang merawatnya setiap hari, mulai dari pagi dan petang, sehingga tanaman-tanamanku ini tumbuh dengan baik dan amat subur. Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak Petani berkata, jangan sombong seperti itu Pak Petani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia-Nya juga. Benar teman-teman? Iya, benar. Betul itu Pak Petani. Sahut tanaman lainnya yang ada di sekitar kebun Pak Petani. Tak selang beberapa lama hewan-hewan lainnya pun melintas dan melihat perdebatan antara petani dan kelinci. Mereka mencoba untuk membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan, yakni seekor singa, berkata, kelinci, ada apa ini? Kok pada ribut seperti ini? Coba jelaskan kepadaku. Tanya beruang dengan rasa penasaran. Kelinci pun menjawab, Pak Petani sangat gigit dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja wortel padanya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman petani yang ada di sini. Tapi beliau tidak memberikannya. Bahkan beliau malah marah dan mengatakan bahwasannya semua tanaman ini adalah semata-mata kerja kerasnya. Padahal semua tanaman ini adalah rezeki dari karunia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, petani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul bahwa tanaman ini adalah hasil kerja kerasmu. Tetapi kita tidak boleh mengingkari bahwasanya tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk kamu. Nah, sebagai bentuk rasa bersyukur kita, ada baiknya rezeki yang kita peroleh itu kita berikan kepada makhluk hidup yang membutuhkan, agar kita hidup untuk saling berbagi dengan yang lain. Oh, benar Pak Petani. Tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkan. Sahut singa dan harimau. Ya, betul itu akan menambah rezeki kita. Sahut ayam juga menimpali. Pak Petani merasa tersulitkan oleh perkataan singa. Hai beruang, sudahlah, tak usah ikut campur dan tak usah kau mengajari aku. Aku lebih paham dan lebih mengerti. Karena itu aku inilah manusia yang berakal, bukan seperti kalian hanya seekor hewan yang hanya tahu untuk makan saja tanpa mau berusaha. Masa
yang ikut menyaksikan perdebatan Pak Petani dengan teman-teman lainnya. Melihat petani mulai kesulitan oleh perkataan hewan-hewan lainnya, kelinci mengambil sikap bijak dengan berkata, "Pak Petani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu dan menambahkan rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali." Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan semua makhluk hidup yang tinggal di sekitar bukit. Tak selang beberapa lama, hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri di sekitar kaki bukit, termasuk kebunnya Pak Petani. Semua tanaman terendam air hujan. Keesok paginya, semua makhluk hidup terkejut dengan keadaan kebunnya Pak Petani. Mereka melihat kebunnya Pak Petani sudah terendam air dan rusak, sehingga tidak ada satu tanaman yang selamat. Pak Petani datang dan sangat terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau sedih dan menangis melihat tanamannya yang rusak. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin. Beliau sangat menyesal atas sikap dan semua perkataan yang telah diucapkannya. Andai kata waktu bisa terulang kembali, beliau ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawanan kelinci. Namun sayang, semua sudah terjadi dan waktu tidak bisa terulang kembali. Nah, anak-anak ibu guru, dari cerita drama tadi, apa hikmahnya pelajaran bisa kita ambil? Kita sebagai manusia tidak boleh apa? Tidak boleh sombong, tidak boleh kikir, ya. Pertama, kita tidak boleh kikir untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Kedua, kita tidak boleh menghina atau merendahkan makhluk hidup lainnya, karena kalau kita merendahkan berarti kita merendahkan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan melihat penampilan. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, Ibu Guru bertanya, apakah anak-anak Ibu senang mendengar cerita Ibu tadi? Alhamdulillah kalau semuanya senang. Mana senyumnya kalau senang? Mana senyum cerianya? Iya, terima kasih, tepuk tangan semua. Iya, terima kasih telah mendengar cerita Ibu. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, hari ini Bunda mau cerita tentang mengenal jenis-jenis hewan dan tanaman. Mau dengar nggak? Ayo anak-anak ibu duduk yang bagus ya. Iya. Nah, di pagi hari yang cerah ada si raja hutan lagi berjalan. Halo, perkenalkan, nama saya Singa si raja hutan. Ayo mana singanya? Ayo bangun. Saya memiliki 4 kaki dan memiliki ekor. Bunyi suara saya, au, kayak mana suaranya singa? Coba suaranya. Iya, oke, terima kasih tepuk tangan untuk singa. Ayo. Tak selang beberapa lama, melintaslah binatang yang lain. Kami adalah kelinci. Ayo, mana kelincinya? Kami sedang hidup berkelompok. Di hutan kami mendapat cukup banyak makanan. Kami berjalan dengan cara melompat-lompat. Coba mana lompatannya kelinci? Mana lompatannya? Oke, terima kasih kelinci. Di hutan semua hewan hidup saling berdampingan. Dan aku adalah si harimau yang selalu mengaum jikalau lapar. Mana harimaunya? Coba mana aumnya harimau? Coba bagaimana? Iya, oke, terima kasih harimau. Semua hewan yang tinggal di hutan jika mendengar auamku, mereka pasti langsung berlari. Aku adalah jerapah. Nah, mana jerapahnya? Ayo jerapahnya, mana jerapahnya? Aku memiliki leher yang panjang dan bertubuh tinggi. Aku suka memakan daun. Ayo, mana jerapahnya? Iya, tepuk tangan untuk jerapah. Inilah kami, tanaman yang indah. Kami adalah bunga matahari. Ayo bunga matahari, mana bunga matahari? Kami memiliki tangkai yang tinggi serta berwarna kuning terang. Ayo bunga matahari. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk bunga matahari. Inilah kami, hewan dan tanaman yang hidup saling berdampingan di hutan. Dan kami adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, cukup sekian ceritanya hari ini ya. Coba dadah dari semua.
Udah, udah sekian ceritanya ya. Coba semuanya, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.